Terima kasih atas komentarnya ya, terima kasih. Dan ini saya mengutip dari katadata.co.id ya, website Katadata ya. Nah, berdasarkan apa yang ada di Katadata ini, jumlah pelancong asing yang datang ke negara kami Indonesia yang terbanyak. Selamat Bapak ya, Anda adalah bagian dari 1,9 juta warga Malaysia yang datang ke negara kami dan membagikan pengalaman yang sangat positif ya. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke Indonesia, dan mohon beritahu warga Malaysia bahwa negara kami meskipun ada banyak kekurangan tetaplah yang menarik dan patut dikunjungi oleh warga Malaysia ya. Jadi apa-apa konten-konten negatif yang dibuat oleh beberapa oknum warga negara Malaysia yang membagikan rating yang sangat teruk, sangat jelek buat Indonesia, itu bukan representasi dan bukan opini dari 1,9 juta warga Malaysia yang senang hati datang ke negara kami di Indonesia ya. Terima kasih banyak kepada kalian. Terima kasih sahabat dari dan Malaysia. Terus bagikan kesan-kesan positif tentang kunjungan Anda ke negara kami Bapak ya. Dan saya menghimbau warga Malaysia, 1,9 warga Malaysia yang berkunjung ke negara kami untuk membagikan kesan-kesan yang positif ya. Terima kasih. Dan perlu warga Malaysia harus ingat ya, bahwa ada banyak ratusan ribu mungkin jutaan warga Indonesia yang berkunjung ke Malaysia dan membagikan kesan yang sangat positif ya. Makanan sedap, negaranya bersih, teratur, kemudian harga-harga juga terjangkau, murah ya. Kita juga berobat ke Malaysia, mencari dokter, mencari hospital. Malaysia pelayanan baik ya. Dan itu sangat memuaskan kami dan kami sangat terbantu ya. Dan tentunya ya, apapun kalau ada haters ya dari negara kami yang mengatakan Malaysia itu teruk, Malaysia itu begini dan begitu, sila diabaikan saja. Jangan sakit hati kakak, mereka bukan representasi dari mayoritas pelancong Indonesia yang datang ke negara Anda, ke Malaysia. Betul ya. banget, Jangan mau kita diadu domba oleh orang-orang macam ini ya, para haters baik dari Indonesia maupun baik dari Malaysia ya. Mereka bukan representasi mayoritas dari kita yang datang berkunjung ke negara lain, negara Anda, atau Anda berkunjung ke negara kami yang tidak merasakan apa yang mereka katakan ya. Semua pengalaman boleh dikata baik ya. Kita berkunjung ke Malaysia punya kesan baik, lalu Anda berkunjung ke negara kami punya kesan baik ya. Setuju Mas. Nah, terima kasih teman-teman. Mohon tidak menggubris ya para haters. Mereka, mohon maaf teman-teman Malaysia harus mengingat ya, orang-orang yang menulis di media sosial yang mengucapkan kata-kata yang sangat tidak baik buat Malaysia, negara Anda ya, besar kemungkinan mereka belum pernah ke Malaysia. Pasti. Ya, mereka hanya cakap-cakap nak merusakkan hubungan mesra antara warga Malaysia dan warga Indonesia. Betul banget. Orang macam itu tak payah dengar ya. Jangan masukkan hati, jangan koyak, jangan baper ya, karena mereka belum pernah ke Malaysia, kakak-kakak semua di Malaysia ya. Mereka punya opini tidak valid karena mereka sendiri belum pernah ke Malaysia ya. Dan kalau ada orang-orang Malaysia yang mengatakan Indonesia begini dan begitu, Jakarta begini dan begitu, orang tersebut mainnya kurang jauh ya. Dia pergi ke tempat yang paling kotor, paling tidak baik di negara kami, lalu dia bagikan itu sebagai fakta tentang keseluruhan di kota tersebut dan di negara kami ya. Tentu saja fakta itu tidak akurat ya. Dan ini warga Indonesia jangan juga merasa tersinggung atau sakit hati kepada oknum-oknum semacam ini. Mereka hanya ingin memecah belah negara kita dengan Malaysia ya. Terima kasih teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, silakan bagikan, posting ulang. Yang mau komentar, memberikan opini, terima kasih. Jangan membuli ya teman-teman. Yang membagikan likes, terima kasih. Kemudian yang belum follow kami, silakan follow kami. Terima kasih. Itulah pesanan daripada beliau, Misteri. Beliau seorang berpikiran yang sangat bijak dan sudah menjelajahi berbagai negara. Jadi kalau untuk orang yang sudah terbiasa pergi ke luar negara, maka pemikirannya itu sangat bijak. Beda dengan orang yang tidak pernah
pergi ke negara orang, kemudian mengatakan yang bukan-bukan, katanya di Malaysia banyak Bangladesh lah, katanya di Malaysia bla 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 begitulah. Ini tidak patut dikatakan ya untuk para netizen. Jadi kalau Anda belum tahu tentang suasana di Malaysia seperti apa, harusnya tak payah bawa nama ras, ya kan? Tak payah bawa nama ras atau nama dari sebuah suku atau dari sebuah bangsa. Kalau dalam bahasa Melayu, ini akan menimbulkan hal yang sangat negatif bagi negara kita. Oh, ternyata orang Indonesia itu kayak gitu. Oh, ternyata orang Indonesia itu rasis. Malu kan kita kalau dibilang seperti itu, padahal Indonesia itu budayanya mengedepankan sopan santun, ramah tamah. Kalau Anda di sekolah tidak tidur ya, sebab kita tahu sendiri di sekolah Indonesia, kesopanan itu harus diutamakan. Adab harus diutamakan. Lalu kenapa ketika sudah dewasa, hal itu tidak kalian amalkan? Jujur, saya pun juga kadang-kadang miris melihatnya. Dan kita sering dikatakan, oh patutlah SDM-nya kayak gitu. Orang-orangnya aja seperti itu. Malu weh, malu. Mari kita berpikir yang lebih bijak. Bila ada oknum-oknum yang kiranya memperkatakan Indonesia beginilah, Indonesia begitulah, jangan mudah koyak. Kalau kita mudah koyak, maka kita mudah emosi. Kalau sudah emosi, arahnya itu bukan baik, tapi ke negatif. Jadi buat sahabat-sahabatku semua, stop saling bermusuhan di media sosial. Baik dari negara manapun. Apalagi dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia, adalah merupakan salah satu negara yang bersahabat baik dengan Indonesia. Kita bisa lihat sendiri datanya, 1,9 juta pelancong daripada Malaysia menduduki peringkat pertama yang paling banyak berkunjung ke Indonesia. Tentunya orang-orang Malaysia ini ya pasti suka dengan Indonesia. Kalau tidak suka, ya tidak mungkin 1,9 juta orang Malaysia datang ke Indonesia. Nah, lalu bagaimana pendapat orang Malaysia lainnya ketika berkunjung ke Jakarta? Dan seperti apa videonya dan seperti apa komentarnya dari segi makanan dan juga tempat-tempat yang menarik di Jakarta. Video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan. Kalau mungkin ada kekurangan kata-kata saya atau ada kata-kata yang terlepas tak elok, mohon maaf ya sahabatku semua. Video ini bukan semata-mata saya mencari kekurangan negara saya, bukan. Video ini untuk mari saling berbagi informasi yang tepat, yang kiranya tidak menjelek-jelekkan satu sama lain. Indonesia dan Malaysia ini adalah negara yang bertetangga sangat dekat. Nah, tetangga yang sangat dekat ini lebih dari saudara. Bisa diperumpama, kalau kita punya rumah, terus jiran kita itu yang paling dekat. Pasti jiran kita ini akan senantiasa melakukan pertolongan pertama apabila ada hal-hal yang mungkin kiranya kita butuh bantuan. Yuk langsung kita simak. Orang Malaysia pergi ke Jakarta, kira-kira pendapat tentang Jakarta menurut mereka seperti apa? Halo guys, jom ikut aku ke Jakarta untuk mencuba 5 makan terbaik di Jakarta. Dah lama gila tak terbang ke Jakarta. Now tak sabar nak explore Jakarta. Sampai-sampai je terus ke Bak Millennial. Oh, bakmi. Sebab nak try bakmi. Bak Millennial ni famous tau. Sebab dia punya founder bekas Master Chef Indonesia. Oh. Siapa dia tu? Bolehlah Google ya. Cuma kecewa sikit lah sebab masa datang baru buka tau. Rupanya tempat ni meriah malam je. Kita orang pergi siang hari pula. Salah. Lepas tu credit card, debit card semua tak compatible. Ayo. Dah kecewa terus ke Iga Panggang. Panglima di Jaksel juga. Katanya tempat ni pilihan selebriti Indonesia tau.
Apa yang bestnya? Daging panggang. Jom kita tengok macam mana rupa dia. Kau sampai-sampai je terus order kat sini. Nasib baik debit card, credit card semua boleh pakai kat sini. Sebab kalau boleh malas nak pakai cash. Aku dah lupa harga dia lah, tapi boleh tahan lah. Agak reasonable. So kau dah order, kau dah bayar, kau tunggu macam ni rupa dia. Masa ni agak awal sikit tau. So tak ada macam crowded sangat. Still ramai orang. Tu dia rupa para si iga bakar panggang. Sedap, okey, berbaloi-baloi sedap. Patutlah selebriti tu suka sangat. Tak dapat makan bakmi, dapat makan iga bakar panggang ni. Alhamdulillah. Korang wajib cuba ni. Memang kena cuba berbaloi-baloi. InsyaAllah tak menyesal. Sedap, murah dan kawasan kedai dia pun sedap, agak murah, bersih. kata masnya. Nombor 3, kau Daripada kena pergi Malaysia. dekat Blok M, Jaksel. Banyak pilihan makan menarik dekat Blok M Mall ni. Kau explore je bahagian bawah dekat food court itu. Macam-macam ada. Oh, Ni air tebu kita ada beli di apa mall. air tebu ni ha. Tadi susu. Yang ni pula Oh, kuih-muih tradisional. Tradisional. Gila kuih-muih tradisional Indonesia ni. Lepas tu korang boleh take away tau. Daripada Jakarta Selatan kita nak ke Jakarta Pusat. Nak elakkan macet tu kita naik MRT. Tengok Jakarta pun sangat moden sekarang. MRT pun dah siap. Kalau dulu nak pusing-pusing kota sangat susah ya, sekarang sangat senang. Turun dekat bundaran HI. Kuah-kuah je stesen ni. Wah, Jakarta here I come. Jom kita lihat apa yang ada di sekitar bundaran HI. Sidewalk yang besar, sangat menyenangkan untuk aktiviti riadah ataupun santai-santai. Tujuan utama ke bundaran HI sebenarnya untuk ke Grand Indonesia Mall. Grand Indonesia Mall ni adalah Grand untuk Indonesia high-end Mall. shopping. Tapi tujuan aku sebenarnya untuk ke Rembolan. Apa yang bestnya dekat Rembolan ni? Rembolan ni fine dining Indonesian restaurant. Restoran ni macam fusion sedikit menu dia. Sebab menu dia datang daripada semua daerah di Indonesia. Semua disatukan dalam menu di restoran ni, which is really unique sebab Menu bukannya klasik fusion ya? antara lokal dengan Atau menu western. tradisional. Yang paling penting sangat sedap je. Restoran ni memang famous lah. Kalau tak booking memang tak dapat seat lah. Oh. Dan harganya kalau ikut level Jakarta agak mahal ya. Cuma bila kita convert ke ringgit, I think still reasonable. Sekarang masa untuk meninggalkan Jakarta, tapi pencarian makanan Indonesia masih diteruskan di Soeta. Rupanya toko Monami ada juga di Terminal 3 Soeta. Apalagi boleh tapau semua kuih-kuih muih tradisi Wow. Indonesia untuk dibawa pulang. Kalau korang fly Malaysia Airlines, korang akan jumpa toko ni di Terminal 3 Soeta. Tapi aku ke Terminal 3 sebab nak merasa sate khas Senayan. Jom kita tengok apa ada kat menu dia. Sate khas Sampai-sampai Senayan. terus ada cendol. Lepas tu Cendol kita juga try ada. nasi ayam taliwang Nasi ayam dan taliwang. soto. Dan aku rasa sedap. Cuma harga dia standard lah, harga airport. Bila makan dekat Terminal 3 ni sebenarnya tak banyak sangat tau. Tapi far better than especially untuk Terminal makanan 2. lokal. Sebab kita orang ambil Batik Air, so kena menapak pergi ke Terminal 2 balik. Tapi sebab dia orang ada Skytrain, so okay juga lah, convenient juga lah. Cuma frekuensi tak banyak. So that's all. Thank you Jakarta for the good food. Nanti kita explore lagi ya. Bye. Sebelum tu Mantap, kita Mas. Terima makan kasih nasi tangkapan di Terminal 3 Soeta dulu. atas kunjungan. Nah, baru saja kita menyaksikan pendapat orang Malaysia ketika berkunjung ke Jakarta. Ternyata beliau juga amat sangat suka dan tanpa rasa kecewa dari menikmati hidangan sebuah makanan aneka jenis kuih mie tradisional dan juga aneka jenis makanan lainnya. Tak perlu dipertikaikan ya, istilahnya kita sahabat. Jadi biasalah kalau gaduh-gaduh di media sosial. Saya rasa Indonesia dan Malaysia itu gaduhnya hanya di sebatas media sosial saja. Kalau orang bilang gaduh-gaduh manja, sebenarnya kalau jumpa depan-depan pasti akan ngopi bersama tanpa ada pertikaian. Itulah uniknya persahabatan Indonesia dan Malaysia. Dan ini tidak terjadi selain negara Malaysia ya. Dengan Singapura juga nggak pernah, dengan Thailand nggak pernah. Yang sering terjadi dengan Malaysia ya, karena kawan dekat, kawan rapat. Biasalah kawan rapat, kawan dekat itu pasti akan ada selisih sikit-sikit. Tapi bila kawan tersebut mendapat kesusahan, pasti sahabat tersebut juga tidak akan tega. Itulah perumpamaan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Mari kita saling berbenah satu sama lain. Bila ada kekurangan, silakan sahabat-sahabatku mungkin boleh berkomentar, boleh mengkritik dengan secara bijak. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Hidup ini cuma satu kali, tak perlu kita menyebarkan kebencian, tak perlu kita saling mencaci maki. Sebab kalau kita saling mencaci maki, saling menghina, apa yang kita dapatkan? Tidak dapat apa-apa, malah akan mendapat dosa. Oke, cukup sekian. Semoga sahabatku terhibur dengan video reaction saya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun. Indonesia Malaysia harus tetap rukun selama-lamanya.